Puin, semuanya akan hancur. Ye Chen melihat dunia sedang hancur, dan semua orang putus asa. Kota naga hancur, keluarga Ye runtuh, Ye Nantian, Ye Fen, Ling Yun semua orang dari keluarga Ye takut dan putus asa. Tidak, di seluruh kota, itu hanya ladang reruntuhan. Mata Ye Chen merah karena darah, dan urat nadinya pecah. Dia meraung marah. Raungan. Namun, semua ini berubah lagi, sebuah raungan membuat dunia berdengung. Ini adalah dunia kelaparan hebat. Hewan-hewan liar menginjak bumi dan menghancurkan segalanya dengan tubuh mereka yang kuat. Tidak ada yang bisa menahannya. Bahkan puncak gunung dapat dihancurkan di bawah kuku besi mereka. Kekuatan, sangat kuat dan bertenaga. Ledakan. Pada saat ini, keempat dunia yang baru saja muncul secara berurutan tiba-tiba semuanya muncul dalam satu dunia. Air danau yang lembut berangsur-angsur teraduk dan penuh dengan kekuatan yang mengerikan. Teriakan pembunuhan menghancurkan seluruh dunia. Orang-orang jatuh dan terus-menerus berdarah. Akhirnya, yang tersisa hanyalah depresi dan napas yang mati. Dunia yang hancur melambangkan kehancuran segalanya. Tidak ada yang bisa hidup sendiri di dunia ini dan menghilang selamanya. Tidak ada kekuatan untuk melawannya. Kepala binatang buas meraung, menginjak-injak dunia dengan kuku besi, dan menghancurkan segalanya dengan kekuatan yang kuat. Empat dunia. Ye Chen membelalakkan matanya. Bagaimana empat dunia bisa ada pada saat yang sama? Bisakah pembunuhan, kehancuran, ketegasan, dan kelembutan muncul pada saat yang sama? Ye Chen terkejut dan kemudian berpikir keras. Tangguh dan lembut adalah hal yang berlawanan. Bagaimana mereka bisa hidup berdampingan? Alis Ye Chen berkerut, sama sekali tidak dapat dipahami. Pembunuhan dan kehancuran dapat hidup berdampingan. Di bawah pembunuhan yang mengerikan, semuanya dapat dihancurkan, atau pembunuhan dalam kehancuran dapat. Lembut, itu hanya ganas. Ye Chen, bagaimanapun, tidak mengerti. Setelah pertimbangan dan verifikasi berulang kali, bagaimana mereka bisa hidup berdampingan? Permukaan danau yang lembut dan binatang buas di dunia terus-menerus muncul dalam pikiran Ye Chen. Riak-riak lembut di danau dapat memicu gelombang besar dan berubah menjadi kekuatan yang kuat. Ye Chen tampaknya tiba-tiba menemukan titik ini. Ye Chen semuanya mudah dipecahkan. Atas dasar kelembutan, itu berubah menjadi kekuatan yang kuat, dan akhirnya menghancurkan segalanya. Ye Chen memiliki pemahaman yang menyeluruh dan pemahaman yang menyeluruh. Empat dunia dapat diintegrasikan, dan keempat pedang dapat diubah menjadi satu pedang. Hati Ye Chen cerah dan penuh ekstasi. Ye Chen membuka matanya, dia sudah menyadari apa yang diinginkannya, jadi tidak perlu terus mengerti. Pola ini sangat luar biasa. Aku tidak tahu apa yang akan dipikirkan orang lain jika mereka memahaminya. Ye Chen melihat garis-garis yang rumit itu dan memikirkannya. Ye Chen bangkit. Tidak perlu tinggal di sini, jadi dia meninggalkan ruang batu itu. Aku tidak tahu di mana saudara Mo dan Piao Yue sekarang. Setelah Ye Chen keluar dari ruang batu, dia menghela napas dan terus mencari tempat lain. Raungan. Mayat kuno itu meraung, Jun Mo meminta mayat itu terbang terbalik, menyemburkan seteguk darah, memancarkan ekspresi panik di matanya. Jun Mo bertanya, bagaimana kabarmu? Liu Piao Yue sedang bertarung dengan mayat kuno lainnya. Melihat Jun Mo ditanya oleh mayat kuno itu, dia langsung bertanya tentang hal itu. Aku baik-baik saja, kamu duluan, aku akan menghancurkan ratu. Jun Mo meminta untuk berdiri, di sekujur pedang, memancarkan rasa perang yang kuat. Tidak, mayat kuno ini terlalu kuat. Kamu tidak bisa menjadi lawan. Kamu duluan. Kekuatanku lebih baik darimu. Aku akan memotong ratu. Liu Piao Yue yang berada di tangan mayat kuno itu hanya bisa dengan enggan mendukung. Aku tidak ingin bertanya kepada seorang pria bagaimana dia bisa meninggalkan seorang wanita sendirian. Bagaimana aku bisa menghadapi saudara Ye? Bagaimana aku bisa menjadi seorang pendekar pedang? Jun Mo bertanya kepada Tan Dang Dang Dao. Jun Mo bertanya dan berkata, dan meraung. Seluruh tubuhnya penuh dengan roh pedang dan kesempatan untuk membunuhnya sangat kuat. Dia memotong mayat kuno itu dengan pedangnya. Nona Liu, pergilah. Jangan tanya dan berteriak. Mengaum. Mayat kuno itu mengaum dan meninju. Jun Mo meminta agar semua serangan dihancurkan. Tidak mungkin untuk bersaing dengan mayat kuno itu. Kekuatannya terlalu mengerikan. Puff.
Junmo bertanya lagi untuk terbang keluar, menyemburkan seteguk darah, dadanya hampir runtuh. Jangan tanya, Puff. Liu Piaoyue kehilangan akal sehatnya, ditabrak oleh mayat kuno, menabrak dinding batu, bahunya patah, memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat. Mengaum. Dua mayat kuno bergegas menuju Junmo Wen dan Liu Piaoyue, dan mereka akan terbelah menjadi dua. Nona Liu, pergilah. Junmo bertanya dengan suara gemuruh, langsung ke mayat kuno Liu Piaoyue, saling bertarung habis-habisan, memberi Liu Piaoyue kesempatan untuk melarikan diri. Bunuh. Pada saat ini, sebuah raungan datang, dan cahaya suci menutupi kedua mayat kuno itu. Kemudian, cahaya pedang datang untuk membunuh mereka. Mengaum. Dalam cahaya kesucian, tubuh kedua mayat kuno itu memancarkan semacam roh jahat, dan mereka terus meraung. Puff! Mayat kuno Junmo Wen yang sudah terkoyak terbelah dua oleh cahaya pedang, dan kemudian cahaya pedang lainnya terbunuh untuk membunuh mayat kuno lainnya. Kedua mayat kuno itu dimurnikan dan seluruh tubuh mereka dihilangkan dan diubah menjadi dua pil mayat. Ye Chen, Junmo bertanya dan Liu Piaoyue melihat sosok dua mayat kuno, dan langsung bersemangat. Apakah kalian baik-baik saja? Mata Ye Chen memancarkan aura membunuh, melihat Junmo bertanya dan Liu Piaoyue, niat membunuh itu perlahan menghilang. Tidak apa-apa, jika kalian datang untuk bermain sedikit, aku akan mencabiknya. Batuk. Junmo bertanya dan terbatuk dua kali, batuk dan berdarah. Ayo, minum pil penyembuh ini. Ye Chen mengeluarkan dua pil penyembuh, satu untuk masing-masing. Apakah kalian punya semua pil penyembuh? Junmo bertanya dengan heran pada Ye Chen. Ada di sini. Ye Chen tidak merahasiakannya. Kalian beruntung. Junmo bertanya setelah menelan Fusang dan, dia berkata sambil tersenyum. Ketika kalian pulih dari luka-luka kalian di sini, aku akan melindungi kalian. Ye Chen berkata. Liu Piaoyue dan Junmo bertanya mengangguk, lalu duduk di tempat, mulai mengatur napas. Ye Chen mengumpulkan dua pil mayat dan berdiri di samping untuk melindungi Dharma bagi mereka. Setelah beberapa saat, Liu Piaoyue terbangun. Bagaimanapun, lukanya lebih ringan dan kondisinya lebih baik daripada Junmo. Snow, kamu baik-baik saja? Tanya Ye Chen. Tidak apa-apa. Liu Piaoyue menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Maaf aku terlambat. Jika aku datang lebih awal, kamu tidak akan terluka. Ye Chen mencela dirinya sendiri. Kamu di sini. Jangan salahkan dirimu sendiri. Kamu tidak bisa keluar untuk mengalaminya tanpa bahaya. Ini juga semacam pengalaman jalan yang sulit bagi Liu Piaoyue. Aku bilang padamu, aku bukan orang yang transparan. Apakah kamu ingin melakukan ini? Tanya Junmo, memejamkan mata, tetapi dengan senyum pencuri di wajahnya. Kamu bisa membandingkan telinga ini, tidak ada yang menyuruhmu untuk mendengarkan. Ye Chen memutar matanya dan tertawa dan memarahi. Tetapi hatinya sangat berterima kasih kepada Junmo, dalam hal itu, dia dapat mengorbankan hidupnya untuk keadilan, orang seperti itu adalah yang paling layak untuk menjadi saudara. Dia adalah pria yang menghargai warna dan membenci teman. Aku tidak ingin bertanya tentang takdir. Junmo bertanya sambil menatap langit dan mendesah, sepasang ekspresi yang sangat sedih, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Jangan tanya kakak, terima kasih telah menyerahkan hidupmu untuk menyelamatkan Piaoyue. Mulai sekarang, kau akan menjadi saudaraku yang hidup dan mati Ye Chen. Ye Chen menatap Junmo dengan serius dan serius. Kata-katanya kuat, tanpa kemunafikan dan kepura-puraan. Menurut pendapat Ye Chen, mengenal Junmo Wen di sini juga merupakan keuntungan terbesar dari perjalanan ini. Junmo bertanya terlebih dahulu dengan linglung, lalu mengulurkan tangannya. Ye Chen tersenyum, keduanya bertepuk tangan untuk saling berpegangan, suara yang berbeda dengan suara kakak yang baik. Liu Piaoyue tersenyum di samping, senyumnya sangat indah dan menawan, dan matanya juga penuh dengan kegilaan terhadap Ye Chen. Kakak Ye, mayat kuno itu sangat kuat, bagaimana kau bisa membunuhnya dalam sekejap? Jangan tanya rasa ingin tahu, bahkan Liu Piaoyue tidak dapat dikalahkan, tetapi Ye Chen dapat dengan mudah menghapusnya. Mayat-mayat kuno ini memiliki ki jahat di tubuh mereka, jadi mereka dihidupkan kembali. Cahaya suciku secara khusus menekan mereka, sehingga mereka dapat dengan mudah dibunuh. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis.
Semoga beruntung untukmu. Junmo bertanya dengan nada iri. Beruntung. Ye Chen tersenyum. Ye Chen, apakah kamu tertarik untuk berpartisipasi dalam Zhao Guodabi dalam waktu setengah tahun? Liu Piaoyue tiba-tiba melihat ke arah Ye Chen Dao. Junmo bertanya untuk mendengar Zhao Dabi, tertegun sejenak, dan kemudian dia juga berkata sambil tersenyum, Saudara Ye, dengan kekuatanmu, kamu dapat pergi dan mencobanya. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk mendapatkan pengalaman. Zhao Dabi, Ye Chen belum pernah mendengarnya. Liu menjelaskan, Zhao Dabi diadakan oleh keluarga kerajaan Zhao. Itu diadakan setiap 10 tahun. Selama orang-orang muda yang berprestasi memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. 5 sekolah besar di negara bagian Zhao juga memiliki kompetisi klan besar setiap 10 tahun. Tujuan dari pertandingan besar ini adalah untuk memilih siswa terbaik untuk berpartisipasi dalam pertandingan besar negara bagian Zhao. Liu Piaoxiu melihat Junmo, lalu melanjutkan, para murid terbaik dari 5 sekte besar dan tokoh-tokoh terkemuka lainnya akan melakukan ujian pendahuluan yang diadakan oleh keluarga kerajaan, dan kemudian beberapa orang akan dieliminasi, dan akhirnya 60 orang akan dipilih. Petik 2. Ini adalah seleksi yang sangat kejam. Di permukaan, 5 sekte besar pada dasarnya tenang, tetapi sebenarnya, ada lebih dari satu pertarungan antara keduanya. Dikatakan bahwa banyak orang akan dibunuh tanpa ampun dalam ujian utama keluarga kerajaan. Junmo bertanya juga melihat Liu Piaoyue, mereka berasal dari keluarga yang berbeda. Keluarga kerajaan negara Zhao telah menguasai medan perang kuno, yang berkali-kali lebih besar dan lebih berbahaya daripada di sini. Liu Piaoyue berkata, dikatakan bahwa leluhur pendiri negara Zhao pernah menyusup ke sana secara tidak sengaja dan mendapatkan keuntungan besar. Akhirnya, dia keluar secara kebetulan, dan kekuatan serta prestasinya melonjak. Ini membangun negara Zhao. Kemudian setiap 10 tahun, negara Zhao akan mengirim orang ke medan perang kuno untuk pelatihan, untuk memastikan bahwa fondasi Zhao tidak akan runtuh. Petik 2. Namun, medan perang kuno terlalu berbahaya, dan beberapa orang yang dikirim seringkali keluar hidup-hidup. Oleh karena itu, keluarga kerajaan Zhao mulai mengadakan kompetisi besar di Zhao untuk mengirim orang-orang berbakat itu. Liu Piaoyue berkata, meskipun medan perang kuno berbahaya, tetapi selama kamu keluar hidup-hidup, kamu tidak diragukan lagi dapat menjadi orang yang kuat. Oleh karena itu, banyak orang menghancurkan kepala mereka dan ingin berpartisipasi. Jika orang-orang ini masuk, apakah keluarga kerajaan Zhao tidak khawatir tentang orang-orang itu yang mengguncang fondasi kerajaan di masa depan? Ye Chen bertanya dengan ragu. Keluarga kerajaan Zhao bukanlah orang bodoh. Tidak mungkin mengirim mereka untuk mencoba secara cuma-cuma. Tugas mereka adalah menyelesaikannya. Junmo bertanya sambil tersenyum. Tugas apa? Tanya Ye Chen penasaran. Untuk mendapatkan kekuatan darah, selama memasuki medan perang kuno, Anda harus menyerahkan sebagian kecil kekuatan darah, dan persyaratannya harus 3 tetes. Jika Anda memiliki lebih banyak, Anda dapat memilikinya, jika kurang, Anda akan dihukum. Kata Liu. Karena itu, pengalaman ini sangat kejam. Dikatakan oleh generasi yang lebih tua bahwa beberapa orang akan merampok orang lain jika mereka tidak mendapatkan kekuatan darah dan saling bertarung di dalamnya. Terkadang, kurang dari setengah orang yang keluar hidup-hidup masuk. Tanya Junmo sambil menggelengkan kepalanya. Meski begitu, masih banyak orang yang ingin masuk, dan jika mereka beruntung, mereka mungkin terbang ke langit. Liu berkata dengan nada bertanya. Ye Chen mengerti bahwa Zhao Dabi akan mengabdi pada negara Zhao dan memasuki medan perang kuno yang berbahaya untuk mendapatkan kekuatan darah bagi keluarga kerajaan Zhao. Dan hadiah Zhao bagi mereka yang telah mengalaminya tergantung pada nasibnya sendiri. Kejam, tapi menarik. Keluarga kerajaan Zhao sangat ingin mendapatkan kekuatan darah itu pasti sangat berguna, jika kamu bisa mendapatkan lebih banyak, maka kamu juga bisa membuat dirimu kuat. Ye Chen menganggukkan kepalanya sedikit. Jadi, ini pertaruhan yang berisiko. Jika kamu beruntung, kamu akan memenangkan segalanya. Jika kamu tidak beruntung, kamu akan kehilangan segalanya. Itu sudah pasti. Jangan bertanya dengan cara yang benar. Itu menarik. Kamu bisa mencobanya. Ye Chen tersenyum dengan sedikit harapan. Akan sangat disayangkan jika orang seberuntung kamu tidak pergi. Tanya Junmo sambil tersenyum.
Di mana aku beruntung, orang-orang akan membunuhku kemanapun aku pergi. Ye Chen memutar matanya. Aku tidak perlu bermain dengan orang-orang sepertimu. Aku benar-benar pingsan. Jangan bertanya dengan nada melankolis. Ye Chen dan Liu Piaoyue saling memandang sambil tersenyum. Mereka semua memandang Junmo dengan jijik, dan Junmo bertanya dengan lebih tertekan. Apakah kamu pergi untuk memahami polanya? Tanya Ye Chen. Liu Piaoxiu dan Junmo Wen menggelengkan kepala. Ye Chen membawa mereka ke ruang batu yang luas untuk memahami pola Tao, dan dia melindungi Dharma di satu sisi. Jiwa tua, apa kekuatan darah? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kekuatan darah adalah esensi darah yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat yang paling menakutkan setelah kematian mereka. Mereka yang memiliki esensi darah memiliki kekuatan dan warisan yang mengerikan. Jika dimurnikan, mereka tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan mereka, tetapi juga mendapatkan warisan itu. Jiwa tua menjelaskan. Ye Chen mengangguk dengan jelas, dan jiwa tua itu melanjutkan, keberadaan yang kuat telah terintegrasi dengan Taoisme. Bahkan sepotong darah, sepotong tulang putih, dan setetes darah semuanya mengandung warisan jalan, yang berada di luar imajinasimu sekarang. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya keberadaan itu. Zhao Dabi adalah kesempatan yang baik untuk meningkatkan kekuatan kita. Aku harus pergi dan memasuki medan perang kuno. Ye Chen berkata dengan tegas. Setelah sekitar setengah hari, Liu Piaoxiu dan Junmo Wen berhenti memahami satu demi satu. Keduanya tampaknya telah memperoleh sesuatu, tetapi mereka masih perlu lebih mendalaminya. Tidak ada yang tersisa untuk tinggal di sini. Kita semua hampir terbagi. Ayo keluar. Ye Chen berkata dengan lemah, jangan tanya kakak laki-laki, apakah kamu pernah ke paviliun pedang? Junmo bertanya, ya, mengapa? Apakah kamu mengerti tingkat ketujuh? Ye Chen bertanya. Tidak, jangan menggelengkan kepalamu. Kamu bisa pergi dan memahaminya, dan kamu mungkin akan mendapatkan panen yang luar biasa. Ye Chen tersenyum tipis, Junmo bertanya, di matanya terlihat sedikit keraguan, dia juga mengangguk. Tiga orang berjalan keluar dari aula kuno bersama-sama. Liu Piaoyue melihat ke kuil kuno dan berkata, aku tidak tahu bagaimana keadaan Su Yang sekarang. Aku membunuh Su Yang. Ye Chen berkata tanpa menyembunyikan apapun, Su Yang ingin membunuhku, tetapi aku akan membunuhnya. Liu Piaoxiu jelas terkejut dan menatap Ye Chen. Bagaimanapun, Su Yang adalah murid yang sangat baik dari Sekte Zixia. Dia telah membangun 3 lapisan fondasi, yang cukup bagus di Sekte Zixia. Namun, Liu Piaoxue juga tahu bahwa jika Su Yang tidak secara aktif memprovokasi Ye Chen tidak akan kembali untuk membunuh Su Yang. Itu semua adalah hidupnya. Liu Piaoyue hanya bisa menghela nafas. Snow, apa rencanamu sekarang? Ye Chen tidak bersalah, dia memiliki hati nurani yang bersih, dan dia juga percaya bahwa Liu Piaoyue dapat memahami apa yang telah dia lakukan. Teruslah mengalami. Situs bersejarah ini sangat besar, dan ada banyak nilai pengalaman. Ye Chen, kapan kamu akan membangun fondasi? Hanya tinggal setengah tahun lagi dari Zhao Guodabi, dan kamu masih punya waktu setengah tahun lagi untuk bertemu dengan Feng Wujian. Aku tahu, aku akan segera membangun fondasi. Ye Chen mengangguk. Baiklah, aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Aku akan pergi ke paviliun pedang. Junmo bertanya kepada suara aneh di samping, lalu tersenyum, dan hendak pergi. Ye Chen, aku akan pergi berlatih. Berhati-hatilah. Liu Piaoyue tersenyum dan berkata. Berhati-hatilah juga, aku tidak ingin kamu terluka. Ye Chen memegang tangan Liu Piaoyue, menatap matanya, dan berkata, kamu dapat yakin bahwa aku akan segera menjadi kuat. Ketika saatnya tiba, aku dapat melindungimu dan tidak seorang pun dapat menyakitimu. Liu Piaoyue sedikit menundukkan kepalanya, dengan malu-malu, dan pipinya sedikit merah. Dia berkata dengan lembut, jaga dirimu. Setelah berkata demikian, Liu Piaoyue bergegas pergi, jantungnya berdetak lebih cepat, jika tidak segera pergi, dia merasa jantungnya akan melompat keluar. Apakah seperti itu rasanya benar-benar menyukai seseorang? Liu Piaoyue berbisik pada dirinya sendiri. Sosok Ye Chen muncul di benaknya. Dia tidak bisa menahan senyum bahagia.
Ye Chen menatap Liu Piaoyue yang hendak pergi, juga tersenyum, kehidupan ini tidak akan mengecewakannya. Sekarang aku bisa membangun fondasi. Pertama, aku akan pergi ke kuil kuno di sisi tebing untuk membangun fondasi. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju situs bersejarah itu. Ye Chen, bunuh dirimu. Pada saat ini, sebuah raungan datang, dan cahaya pedang yang penuh dengan niat membunuh merobek ruang, yang sangat kuat. Begitu wajah Ye Chen berubah, tubuhnya dengan cepat bersinar, dan seluruh tubuhnya penuh dengan roh pedang. Dia meraung dan menebas dengan pedang, dan dia bertarung dengan sengit dengan cahaya pedang itu. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin membunuhku? Wajah Ye Chen dingin. Kau membunuh saudaraku, aku akan membunuhmu dan membalaskan dendamnya. Pemuda Ye Chen menatap Ye Chen dengan dingin, matanya berbinar dengan niat membunuh yang kuat. Aku membunuh saudaramu. Ye Chen berusaha keras untuk mengingat kembali, dan akhirnya ingat bahwa ketika dia memasuki situs bersejarah, ada seorang pria yang berada di puncak lantai 9 negara Lian Qi yang ingin membunuhnya dan dilenyapkan olehnya. Sebelum dia meninggal, dia memanggil saudaranya. Ternyata itu adalah dia. Apakah kamu ingat? Jika kamu membunuh saudaraku, aku akan membunuhmu hari ini. Pemuda itu berkata dengan marah. Petik 2. Adikmu yang ingin membunuhku, tetapi aku membunuhnya pada akhirnya. Jika dia ingin membunuhku, aku harus menunggu kematian dengan tangan terikat. Ye Chen bersenandung dingin. Kamu juga membunuh saudara seperguruan Liu Chang dengan cara yang sangat kejam. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, Huo Yunzong tidak akan membiarkanmu pergi. Niat membunuh pemuda itu melonjak, dan seluruh kekuatan spiritual tubuhnya melonjak keluar dan menerkam Ye Chen. Beraninya kau membunuhku bahkan jika kau membangun fondasi. Ye Chen dingin, bawa saja kau untuk mencoba pedang. Roh pedang Ye Chen melonjak keluar dan berdenting. Dalam roh pedang, niat membunuh, menghancurkan, kuat dan lembut terus-menerus bergantian, dan akhirnya terintegrasi menjadi satu dan saling bergantung. Momentum seluruh orang Ye Chen terus meningkat, dan seluruh tubuhnya memancarkan rasa teror. Bunuh dunia, Ye Chen berteriak panjang, dan dengan napas teror ini, dia mengayunkan pedangnya. Pada saat dia menghunus pedang, dia bisa melihat danau yang lembut, medan perang pembunuhan, dunia yang hancur, binatang buas yang ganas. Pedang ini tampaknya tidak memiliki gelombang dan tidak ada ombak, tetapi sebenarnya terus menguat. Itu seperti riak-riak di danau, secara bertahap mengaduk dan menjadi semakin ganas. Akhirnya, itu berubah menjadi rasa membunuh. Pemiliknya memiliki bau darah, seperti kehancuran dunia. Bunuh. Pemuda itu meraung dan menebas dengan pedang, dan Chang Huang yang ganas meraung dari langit, yang sangat kuat. Ledakan. Di bawah pedang Ye Chen, Chang Huang yang ganas itu langsung hancur dan terbelah menjadi dua bagian, yang menghancurkan segalanya. Wajah pemuda itu berubah drastis, dan dia bergegas ke kekuatan roh seluruh tubuhnya dan meraung, teknik naga api, 9 naga membakar surga. 9 naga api terbunuh dan terbakar di langit. Momentumnya mengerikan, namun, di bawah pedang Ye Chen, itu masih hancur seketika. Tidak mungkin untuk melawan dan menghancurkan segalanya. Tidak mungkin. Puff. Di mata pemuda itu melebar, penuh kengerian, dadanya terpotong oleh pedang, hampir terbelah dua. Kamu, pemuda itu tidak dapat mempercayainya. Ye Chen adalah puncak dari 9 lapisan keadaan Qi. Dia adalah puncak keadaan dasar dengan pedang. Ye Chen menatap pemuda itu dengan acuh tak acuh, di dunia ini, tidak semua orang bisa menindasku. Jika kau tidak membunuhku, bagaimana aku bisa membunuh saudaramu? Jika Liu Chang tidak membunuhku, dia tidak akan mati. Begitu juga kau. Pemuda itu menatap Ye Chen, matanya berlumuran darah, dan dia mati dengan kebencian. Ye Chen berbalik dan pergi. Dia memiliki hati nurani yang bersih tentang apa yang telah dia lakukan. Jika orang tidak menyerangku, aku tidak akan melakukan kejahatan. Jika orang menyerangku, aku akan membunuh mereka. Kekuatan integrasi 4 pedang benar-benar kuat. Satu pedang dapat membunuh satu lapisan fondasi. Ye Chen memikirkan pedang itu sepanjang jalan. Pedang itu memiliki semacam akumulasi tebal dan rambut tipis. Bunuh dunia. Nama pedang ini bagus, dan juga sejalan dengannya. Jiwa tua itu tersenyum ringan. Ketika aku berhasil membangun fondasi, aku akan membunuh lantai kedua fondasi dengan pedang ini. Tidak akan ada masalah.
Ye Chen sangat yakin bahwa konstruksi fondasinya tidak akan pernah sederhana. Setelah fondasinya dibangun, akan ada peningkatan yang kuat. Ye Chen datang ke istana yang hancur di bawah tebing. Suasananya tenang dan aman, dan tidak ada yang akan mengganggunya. Ye Chen duduk di istana dengan lutut disilangkan. Dia menarik napas dalam-dalam. Tatapan matanya tegas. Kali ini, dia harus berhasil membangun fondasinya. Pertama-tama kamu memurnikan ramuan darah ini, dan kemudian memengaruhi lingkungan fondasi. Dengan cara ini, aku akan menjadi lebih besar. Selain itu, kekuatan ramuan darah akan meningkatkan kualitas konstruksi fondasimu, kata jiwa tua itu. Ye Chen mengangguk dan mulai memurnikan ramuan darah. Ada ratusan ramuan darah dalam 8 diagram Taiji, yang merupakan kekuatan yang sangat besar. Ye Chen terus-menerus memurnikan, dan kekuatan yang terkumpul di tubuhnya terus berkembang. Setelah memurnikan 100 ramuan darah, sepertinya dia telah mencapai batas. Napasnya keluar, dan seluruh tubuhnya tampak meledak. Seluruh tubuh Ye Chen diselimuti oleh napas yang kuat, seluruh orang itu tampak seperti balon yang akan meledak, tetapi Ye Chen masih memurnikan ramuan darah. Kamu sangat berani. Kamu masih memurnikan ramuan darah, dan kamu tidak takut meledak dan mati. Jiwa tua itu menatap Ye Chen dengan gugup. Ye Chen sangat jelas tentang batasnya sendiri. Meskipun dia tampaknya telah mencapai batasnya sekarang, dia pikir dia bisa melanjutkannya. Ketika memurnikan hingga 150 kali ramuan darah, Ye Chen akhirnya berhenti memurnikan, tubuhnya sama sekali tidak mampu menahannya. Ye Chen Jing sedang duduk di aula kuno, dikelilingi oleh napas tebal ini. Di bawah penampilannya yang tenang, tubuhnya telah berguling, dan kekuatan yang kuat terus-menerus memengaruhi ladang ramuannya. Ye Chen dalam benturan itu, ingin menerobos lapisan penghalang itu, menyelesaikan sublimasi. Di paviliun pedang, Jun Mo bertanya sambil duduk di lantai 7, menghadap ke 4 bekas pedang, sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya, bisakah kau mengatakan bahwa 4 pedang mengerikan milik Ye Chen dipahami di sini? Tidak heran jika Feng Wujian ingin membunuhnya. Orang itu sangat jahat sehingga dia bisa memahaminya. Jun Mo Wen memejamkan mata dan duduk tenang. Dia melihat 4 pedang milik Ye Chen, membunuh, menghancurkan, kuat dan lembut. Dia terus mengingat ke-4 pedang itu dalam benaknya, dan akhirnya mulai memahami 4 bekas pedang di dinding. Suatu hari, tubuh Jun Mo Wen mengeluarkan suara pedang, dan ki pedang keluar dari tubuhnya, dengan kekuatan penghancur. Di antara reruntuhan, ada sebuah kuil tua dan bobrok. Di kuil, di sebuah ruang batu, Liu Piaoyue duduk dengan tenang di antara mereka. Di depannya, ada sebuah prasasti batu dengan pola jalan yang rumit diukir di atasnya. Di tubuh Liu Piaoyue, memancarkan napas dingin, seolah-olah pada saat ini ke dalam ladang es, dingin, es semuanya. Salju. Salju turun di ruang batu, satu persatu, secara bertahap menutupi seluruh ruang batu dengan lapisan salju putih bersih. Tubuh Liu Piaoyue juga tertutup salju. Di bawah tebing, di aula kuno, seluruh napas tubuh Ye Chen melonjak, berguling dan menderu, dan momentum seluruh orang terus meningkat. Sepanjang bulan terakhir, napas Ye Chen masih meningkat, tubuh kekuatan itu seperti banjir yang berdampak umum pada dantiannya, untuk mematahkan semua belenggu. Namun, pada saat ini, Ye Chen memurnikan ramuan darah lagi, dan 1 ramuan darah menghilang dalam 8 diagram Taiji. Jiwa tua melihat pemandangan ini, tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, benar-benar berani, bahkan berani memurnikan, tetapi jika fondasinya berhasil, mungkin kualitasnya tidak umum. Jiwa tua sangat menghargai. Ye Chen berani dan hati-hati, dan akan menjadi instrumen yang hebat di masa depan. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Ledakan. Di dalam tubuh Ye Chen, sebuah kekuatan menderu, bergejolak dan tak tertandingi, menghantam ladang ramuannya, dan dantiannya benar-benar runtuh pada saat ini. Ledakan. Seluruh tubuh Ye Chen meletuskan kekuatan yang mengerikan, seluruh tubuhnya bergetar, dan momentumnya berubah drastis, dan temperamennya meningkat dengan cepat. Hembusan roh pedang mengalir keluar, membentuk pusaran pedang. Itu berdenting di aula kuno. Istana kuno akan dihancurkan oleh roh pedang ini. Itu terus berguncang, menghancurkan batu dan berubah menjadi ketiadaan. Pada saat ini, semua barang Ye Chen telah mengalami lompatan kualitatif dan sedang dalam proses peningkatan.
Terobosan. Jiwa tua itu tertawa puas. Napas Ye Chen naik selama 7 hari, lalu perlahan berhenti, dan seluruh aula kuno secara bertahap memulihkan ketenangannya. Selama 7 hari ini, seluruh kuil kuno runtuh menjadi 2. Pergerakannya benar-benar terlalu besar. Untungnya, itu ada di sini. Jika berada di antara situs bersejarah itu akan menarik perhatian banyak orang. Membangun fondasi, itu benar-benar alam yang sangat misterius. Anda tidak akan pernah bisa merasakan perasaan ini tanpa memasuki alam membangun fondasi. Ye Chen memuntahkan napas keruh dan membuka matanya. Matanya penuh dengan keterkejutan. Seberapa kuat dirimu sekarang? Jiwa tua itu bertanya sambil tersenyum. Dapat dikatakan bahwa tidak ada saingan dalam pembangunan area fondasi. Dengan segala upaya kita, lantai 2 area fondasi dapat dihancurkan. Ye Chen Man percaya diri. Dia telah membuat kemajuan besar dalam semua aspek dan membuat lompatan kualitatif. Sekarang kekuatannya telah mencapai kekuatan 5.000 gajah, yang lebih dari 3.000 gajah. Ini adalah cara kenaikan yang menakjubkan. Kekuatan jiwa juga telah meningkat pesat. Sekarang tidak ada masalah untuk mengendalikan 15 pedang terbang pada saat yang sama. Selain itu, persepsinya lebih dari 10 kali lebih kuat daripada lingkungan konstruksi umum. Kekuatan bertarungnya belum lagi, jalan kekuatan membangun pangkalan, dan semua jenis serangan meningkat, mencapai tingkat yang sangat luar biasa. Setelah Anda membangun fondasi, Anda akan mencapai seumur hidup. Melangkah ke lingkungan konstruksi fondasi berarti Anda memiliki kesempatan untuk menjadi orang kuat, tetapi ini masih jalan yang panjang. Jika Anda tidak melupakan niat awal Anda dan berpegang teguh pada sifat Anda dapat melangkah lebih jauh. Jiwa tua itu memperingatkan. Ye Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan berkata, aku tidak akan pernah maju dan berpegang teguh pada keyakinanku. Tidak peduli apakah jalan di depan sulit atau tidak, apakah jalan di depan mulus atau tidak, itu tidak akan membuatku takut dan membuatku sombong. Jiwa tua itu tertawa puas, dan kemudian berkata dengan serius, sekarang hanya 4 bulan lagi dari setengah tahun. Lantai pertama Zujijing tidak cukup kuat. Kamu perlu meningkatkan ke lantai kedua Zujijing dalam 4 bulan ini, atau bahkan lebih tinggi, untuk bersinar cemerlang di dabi negara Zhao. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Meskipun fondasinya dibangun, itu masih sangat lemah. Selain itu, sangat sulit untuk membunuh Feng Wujian. Ye Chen berjalan keluar dari aula kuno. Sekarang dia telah melangkah ke lingkungan bangunan tanpa pedang. Dia dapat terbang langsung ke udara dan terbang ke atas tebing. Ye Chen memasuki situs bersejarah. Dalam 2 bulan, banyak orang ditambahkan ke situs bersejarah. Dari waktu ke waktu, kita dapat melihat beberapa orang bola-bali melalui situs bersejarah yang besar. Ye Chen datang ke paviliun pedang. Tidak ada seorang pun di sana. Junmo bertanya apakah dia telah meninggalkan paviliun pedang dan menghilang. Aku tidak tahu apakah kamu telah memahami keempat pedang itu. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri, lalu meninggalkan paviliun pedang. Sekarang Ye Chen berhasil membangun fondasinya. Dia tidak perlu takut melihat lantai 2 lokasi pembangunan. Dia tidak ingin melarikan diri seperti sebelumnya. Selama ada banyak kesempatan di situs bersejarah milik Ye Chen, mustahil bagi mereka untuk menemukan keberuntungan. Raungan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari binatang buas, dan seluruh bumi berguncang. Bang, terdengar. Tanah situs bersejarah itu meledak, dan puing-puingnya berhamburan. Ah! Terdengar teriakan, 2 sosok bergegas keluar dari tanah, terguncang. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut. Mereka semua menuju ke sisi lain. Raungan. Suara gemuruh terdengar lagi, dari bawah tanah keluar kepala besar, sepasang mata merah darah itu seperti 2 lentera merah besar, memancarkan cahaya haus darah. Kepala besar yang menyembul keluar dari tanah itu haus darah, dengan sepasang tanduk naga di kepalanya, ditutupi sisik biru. Di bawah cahaya lampu, kepala itu ditutupi dengan lapisan cahaya biru dingin. Raungan. Kepala besar itu meraung, dan ada kilatan kemarahan di matanya. Ledakan. Tanah berguncang, dan tubuh besar monster itu menyembul keluar dari tanah, membuka mulutnya dan menelan salah satu orang yang telah terbang sebelumnya. Semua orang di tempat kejadian melihat tubuh besar monster itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dengan keringat. Jiao, seseorang mengenali monster besar itu. Itu adalah seekor naga.
Apakah ada naga di sini? Semua orang menarik napas. Butuh setidaknya 500 tahun bagi ular kuno untuk berubah menjadi Jiao. Artinya, Jiao telah berlatih setidaknya selama 500 tahun, dan kekuatannya benar-benar telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Selain itu, setelah ular kuno itu berubah menjadi Jiao, kekuatannya melonjak. Meskipun tidak mencapai alam inti emas, itu pasti keberadaan yang paling mengerikan di lingkungan fondasi bangunan. Gu Jiao meraung, menelan orang lain, dan meraung pada semua orang yang hadir. Jiao ini, pupil mata Ye Chen mengecil. Dia merasakan deja vu. Awalnya, dia melihat seekor ular kuno dipaku ke tanah untuk berubah menjadi Jiao di gua kuno Longshan. Dengan bantuannya, dia keluar dari kesulitan dan akhirnya berubah menjadi Jiao, dan terbang menjauh. Pada saat itu, dia juga melihat pemandangan Jiao kuno terbang menjauh, yang sangat mirip. Mengaum, Gu Jiao marah dan tidak tahu bagaimana kedua orang itu memprovokasinya. Sekarang dia menatap kerumunan, dan matanya yang haus darah memancarkan warna yang ganas. Jiao kuno marah, lari. Beberapa orang terkejut karena mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali di depan Jiao kuno. Banyak orang bereaksi cepat, segera lari. Gu Jiao bergegas keluar dari tanah, dan tubuhnya yang besar menyerbu ke arah biksu yang berpengalaman. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seekor ular besar. Dia membunuh seorang biksu yang membangun lantai 2 fondasi. Puff! Tanpa ketegangan apapun, ular tank menyapu biksu itu, dan tubuhnya terkoyak. Tarian ular, mata Ye Chen menyusut lagi, dan Gu Jiao mengucapkan mantra seperti itu. Sekarang dia cukup yakin bahwa Jiao kuno pastilah ular kuno di gua kuno itu. Aku bertemu di sini lagi. Ye Chen tidak bisa menahan perasaan bahwa dunia ini sangat besar dan kecil. Gu Jiao marah dan terus-menerus membunuh. Hanya dalam beberapa saat bernapas, beberapa biksu terkubur di perut Gu Jiao. Para biksu lainnya telah melarikan diri jauh, dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Mata haus darah Gu Jiao jatuh ke tubuh Ye Chen dan menyerbu Ye Chen dengan marah. Ye Chen berkata, "Tuan, apakah Anda masih mengenal saya? Anak laki-laki di Gua Longshan yang meminta darah ular purba kepada Anda." Gu Jiao mendengar kata-kata Ye Chen, mata haus darahnya bergerak sedikit, lalu menghentikan tubuhnya yang besar dan menatap Ye Chen. "Itu Anda, pantas saja Anda tidak melarikan diri." Suara ular di pagi hari. "Selamat atas keberhasilan Anda dalam mengubah Jiao ke tingkat yang lebih tinggi." Ye Chen berkata sambil tersenyum. "Jangan menyanjung saya." Gu Jiao mendengus dingin, menatap Ye Chen dan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, Anda seharusnya telah menerobos dari tingkat keempat kondisi pelatihan Qi ke tingkat pertama lingkungan fondasi bangunan." Ular purba itu tercengang. Kecepatan pelatihannya terlalu mengerikan. Sebagian besar dari ini adalah penghargaan dari tetua. Darah ular purba tetua sangat bermanfaat bagi anak laki-laki itu. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum. "Apakah kamu di sini untuk mencoba?" tanya Gu Jiao. Ye Chen mengangguk dan berkata, "Bagaimana mungkin tetua itu ada di sini? Ini wilayahku. Aku telah berlatih di sini." Gu Jiao mendengus dingin, kemudian, "Beberapa manusia yang datang untuk menguji menemukanku dan ingin membunuhku. Aku melarikan diri dan jatuh ke Longshan." Ye Chen tiba-tiba menyadari bahwa memang begitu. Kedua orang itu berani menerobos masuk ke guaku sekarang dan mengganggu kultivasiku. "Sialan," Gu Jiao berkata dengan dingin, "aku telah menoleransi mereka untuk waktu yang lama. Hari ini aku akan membunuh mereka." Ye Chen gemetar dalam hatinya dan berkata, "Tuan, hanya dua orang itu yang mengganggu tetua. Mengapa kita harus marah dengan yang lain? Orang-orang ini adalah murid dari beberapa kekuatan besar di negara bagian Zhao. Jika ini terjadi, kekuatan besar itu tidak akan berhenti. Tuan, jangan marah, dan sekarang tetua itu telah terungkap. Jika seseorang mengungkapkan informasi di sini, pasti akan ada orang kuat yang datang, dan itu akan merepotkan saat itu." Ye Chen menasihati. Gu Jiao menatap Ye Chen, lalu tatapan matanya yang haus darah menjadi jauh lebih tenang. Meskipun dia telah berubah, dia masih tidak mampu bersaing dengan kekuatan besar itu. Kecuali dia menjadi naga, dia memiliki kekuatan alam ramuan emas dan dapat melawan kekuatan besar itu. "Guru, saya pikir Longshan adalah tempat yang bagus untuk berlatih.
Saya bisa pergi ke sana untuk berlatih. Ye Chen melihat Gu Jiao tenang dan terus berkata. Gu Jiao berpikir sejenak dan berkata, kamu benar, nak. Aku tidak menyangka kita bisa bertemu lagi. Ini takdir. Kamu bisa masuk ke guaku dan berlatih. Itu bagus untukmu. Jaga dirimu baik-baik. Ketika Gu Jiao selesai, dia terbang ke langit dan meninggalkan tempat bersejarah itu. Ye Chen memperhatikan kepergian Gu Jiao, menarik napas dalam-dalam, lalu memasuki gua Gu Jiao. Gua itu terkubur dalam di bawah tanah. Entah bagaimana kedua orang itu menemukannya. Mereka juga menyinggung Gu Jiao. Pandangan Ye Chen ke gua itu tertuju pada sebuah aula yang luas. Ye Chen tertegun sejenak, Jiao kuno ini benar-benar terkubur di aula kuno bawah tanah sebagai guanya sendiri. Tidak, Ye Chen berpikir, bukan hal yang biasa bagi Gu Jiao menganggap tempat ini sebagai gua untuk berkultivasi sendiri. Dikatakan bahwa baik bagiku untuk berlatih di sini. Apa manfaatnya? Ye Chen mencari di aula kuno dan melewati aula kuno itu. Yang muncul di depan Ye Chen adalah gerbang batu besar. Ye Chen mendorong gerbang batu itu hingga terbuka. Pada saat itu, dia merasakan aura yang kuat melonjak di dalam gua. Mata air roh. Jiwa tua itu menjadi bersemangat. Tidak heran Gu Jiao akan kembali berlatih di sini. Masih ada mata air roh yang tersembunyi di sini. Ye Chen terkejut. Gu Jiao benar-benar memberikan hadiah yang besar. Jiwa tua, cepat seraplah, atau orang-orang itu pasti akan datang ke sini ketika mereka melihat Gu Jiao pergi. Ye Chen segera berkata. Jiwa tidak dapat menunggu lama, dan segera menyerapnya dengan gila-gilaan. Lingkuan dan lingkuan di Longshan bahkan lebih kuat, dengan aliran aura yang terus mengalir keluar. Ye Chen duduk dengan lutut bersilang dan berlatih di sini. Bagaimana Jiao kuno pergi? Di antara situs-situs bersejarah, banyak orang takut setengah mati oleh ular kuno itu. Sekarang ular kuno yang ganas itu telah pergi, yang membuat mereka sangat bingung. Banyak orang dengan hati-hati datang ke pintu masuk gua Gu Jiao, beberapa ragu-ragu. Mereka tidak tahu apakah Gu Jiao akan kembali lagi. Jika mereka melakukannya, mereka pasti akan mati ketika mereka memasuki gua. Masuklah, pasti ada hal-hal baik di tempat pelatihan Jiao kuno ini. Beberapa orang menggigit gigi mereka dan berjudi.